Mas Hari bisa dibuka dulu, Mas Hari, terus kemudian di ini sambutan kepala sekolahnya, monggo, Mas Hari dibuka. Fix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. untuk semuanya, para peserta webinar motivasi online, bimbingan belajar dan motivasi Airlangga Bantul. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita karena di hari Jumat ini yang cukup baik, kita bisa berkumpul di sini dalam acara webinar motivasi dalam ruangan Zoom atau meeting Zoom. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banguntapan, Bapak Agung Istianto MPD. Yang saya hormati Mas atau Pak Greni Nuraidi Admida, SPD SSIMM, selaku trainer motivation dan parenting. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul, dan serta siswa-siswi SMA kelas 10, 11, 12 yang insya Allah kedepannya akan menjadi orang-orang yang sukses. Baik, pertama perkenalkan dulu nama saya Hari Nuriyantoro. Di sini saya akan menjadi pemandu Bapak Ibu dan peserta sekalian sebagai moderator. Untuk lebih mengakrabkan saja, kalau adik-adik manggil saya Kak saja, Kak Hari gitu ya. Oke. Yang pertama saya akan menyampaikan dulu untuk susunan acara pada siang hari ini, webinar motivasi online. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMA 1 Banguntapan, yang ketiga acara inti yaitu training motivasi dan motivator oleh trainer kita dari Airlangga, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah lain-lain atau penutup. Sebelum kita mulai acara, saya bacakan dulu peraturannya selama webinar berlangsung. Yang pertama, untuk peserta silakan bisa menampilkan videonya, ya, ditampilkan wajah-wajah cantik-cantik dan ganteng-gantengnya. Tolong jangan ditutup ya, cukup hatimu saja yang ditutup, tapi wajahmu jangan ditutup ya. Monggo bisa dibuka biar saya bisa melihat ketampanan, kegantengan, kecantikan adik-adik sekalian. Monggo. Yang kedua, silakan selama acara berlangsung wajib di mute ya. Jadi di aplikasi Zoom-nya di mute atau di silent selama acara berlangsung agar tidak mengganggu pastinya, dan akan diberi kesempatan berbicara boleh ketika nanti diberi kesempatan. Kemudian yang ketiga, bisa menyimak dari awal sampai akhir karena nanti semua peserta yang sudah mendaftar sesuai dengan syarat-syaratnya akan mendapatkan e-sertifikat pastinya. Baik, kita masuk yang pertama langsung saja, sudah jam 1 ini sudah siang. Acara pembukaan, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini, acara webinar dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang kedua selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala SMA N1 Banguntapan kepada Bapak Agung Istianto MPD, kami persilahkan. Putih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Heri Nuriantoro SPD sebagai manajer cabang Jogja. Yang saya hormati Bapak Greni Nuradi, sarjana sains, sarjana pendidikan, trainer, manajer Erlangga Tumpang, Bapak Ibu guru dan karyawan SMA 1 Banguntapan yang saya hormati pula, anak-anakku, siswa-siswi semaba yang amat kami banggakan, serta hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu dalam acara webinar motivasi online yang berbahagia, kerjasama antara SMA 1 Banguntapan dengan Airlangga. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan berjumpa melalui online dalam rangka webinar motivasi online kerjasama antara SMA 1 Banguntapan dengan Airlangga. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku yang berbahagia, kita tidak pernah tahu bagaimana hari esok. Yang bisa kita lakukan adalah berbuat sebaik-baiknya dan melakukan hal-hal yang positif, mulai dari sekarang, besok, dan selanjutnya. Tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. Oleh karena itu, cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui. Dan Anda tidak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu. Kegagalan dapat disebabkan oleh dua hal, yakni orang yang berpikir tapi tidak bertindak, dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berpikir. Oleh karena itu, belajarlah dari kegagalan untuk mencapai tujuan yang sama dengan sebelumnya, namun lakukan dengan cara yang berbeda. Tapi seandainya Anda tidak memiliki pengalaman kegagalan, belajarlah dari kegagalan orang lain. Karena Anda tidak dapat cukup lama untuk melakukan semua kegagalan itu sendiri. Kita tahu bahwa masa muda, masa yang sangat labil, mudah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik secara positif maupun negatif. Namun biasanya faktor negatiflah yang lebih cepat diserap oleh anak-anak. Ini tentu berakibat buruk terhadap kehidupan Anda di masa yang akan datang. Bisa kita lihat di berbagai media cetak maupun elektronik, juga dalam kehidupan sehari-hari ini. Tingkah laku mereka sangat tidak terpuji. Ini tentu sangat disayangkan. Ada di antara mereka, ada yang hamil di luar nikah, ada yang ikut geng motor, geng-geng yang negatif yang lain, ada yang bolos sekolah, ada yang jadi pecandu narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga generasi kita tercoreng oleh tingkah segelintir dari generasi muda yang tidak bertanggung jawab tersebut. Anak-anakku yang amat kami banggakan, kalian sebagai generasi muda yang masih diberi kesadaran kiranya untuk selalu saling mengingatkan akan bahaya-bahaya pergaulan bebas di atas, pergaulan negatif di atas. Kiranya sudah bukan saatnya lagi untuk mudah tergoda dan terbujuk. Bukan saatnya lagi kalian tidak punya pendirian,
kalian harus menyadari hidup yang sekali ini harus dimanfaatkan secara baik-baik. Jangan sampai menyia-nyiakan masa muda yang kemudian menyesal di masa tua. Kalian harus punya prinsip dalam hidup, harus mandiri dan mau membawa diri sehingga bukan kalian yang menjadi korban zaman, bukan kalian yang menjadi korban lingkungan, tetapi marilah kita bahwa kalian menjadi generasi yang justru membawa perubahan bagi masyarakat. Sebagai generasi muda, banyak potensi yang bisa kita kembangkan, banyak potensi yang bisa kita optimalkan, bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk kalian sendiri, untuk kebaikan kalian di masa yang akan datang. Anak-anakku semaba yang aman, Bapak banggakan. Kalian punya sesuatu yang berharga yang patut diperhitungkan. Kalian pastikan bahwa kalian bukan generasi sampah yang bisanya hanya menjadi beban orang tua dan beban lingkungan. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kalian lakukan mulai dari sekarang. Yang pertama, dengan sekuat tenaga kalian belajar yang rajin dan tunjukkan kepada orang tua bahwa kalian mampu meraih nilai yang terbaik walau dalam kondisi pandemi seperti ini. Ikuti, lakukan saran atau tugas yang diembankan oleh Bapak Ibu guru kalian sehingga tidak menunda-nunda kebaikan, tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Yang kedua, sekuat tenaga tidak terpengaruh oleh teman-teman kalian yang lainnya yang senangnya membolos atau tidak mengikuti pembelajaran daring, karena suatu saat mereka akan merasakan sendiri akibatnya. Bisa jadi anaknya nanti akan seperti mereka, susah diatur dan melawan orang tua sebagaimana yang mereka lakukan saat ini. Tentu ini tidak kalian harapkan. Yang ketiga, cari teman gaul atau tempat gaul yang positif di sekolah maupun di luar sekolah. Pergaulan kalian akan membentuk karakter kalian secara perlahan. Sebagai pelajar berangkat, 3 langkah sederhana itu bisa kita praktekkan saat ini. Kita menentukan nasib kita di masa depan. Karenanya saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, marilah kita manfaatkan masa muda ini, masa sekolah ini dengan riang gembira, dengan penuh kegiatan yang positif, sehingga cita-cita kalian yang akan kalian harapkan esok akan kita dapatkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kata atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Semaba jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Halo, masih di sana semua ya? Yang belum menampakkan wajah cantik dan gantengnya boleh ditampakkan, silakan, ayo. Saya tunggu, oke, ya. Nah, gitu kan enak, cantik-cantik gitu ya. Oke, baik, untuk acara selanjutnya yaitu yang 3, acara inti atau ramotivasi. Di sini dengan tema untuk kamu yang berjuang meraih impian. Saya yakin kalian semua di situ pasti punya impian ya. Baik yang sudah tercapai ataupun belum, pasti punya impian masing-masing. Dan saya doakan semuanya tercapai semuanya dan jadi orang sukses. Oke. Selanjutnya yaitu motivasi oleh Bapak Greni Nuradiatmida SPD SSCMM, Mas aja ya, biar di sini lebih kelihatan muda gitu ya. Jadi memang masih muda. Nah, Mas Greni ini sejak dulu aktif berorganisasi dan mendapatkan banyak prestasi. Beliau jadi ketua OSIS saat SMP, SMA, dan presiden mahasiswa sewaktu kuliah di Universitas Negeri Malang. Nah, sekarang beliau adalah owner dari 17 cabang di bimbingan belajar dan motivasi Erlangga, sekaligus trainer di banyak seminar motivasi pendidikan. Kira-kira seperti itu sedikit latar belakang dari Mas Greni ini.
Pada Mas ini kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk bisa menyampaikan motivasinya, pengalamannya, dan apapun yang bisa disampaikan secara positif kepada adik-adik di SMA Negeri 1 Banguntapan. Monggo Mas Denny, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agung Istianto, MPD, Bapak Ibu Guru yang siang hari ini semangat luar biasa mendampingi putra-putrinya untuk melakukan seminar motivasi, serta adik-adik semuanya yang luar biasa ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di ruang virtual, di ruang Zoom ini. Memang ada tantangannya tersendiri. Kalau di ruang Zoom ini kita tidak bisa tahu benar-benar apakah jenengan masih benar-benar standby di sana kalau video tidak dihidupkan. Nah, kayak gitu ya. Makanya tadi katanya Mas Hari, mohon untuk video dihidupkan biar kita tahu keberadaan panjenengan semuanya masih aktif ya atau tidak. Nah, kayak gitu. Baik, saya lanjutkan ayah bunda semuanya, Bapak Ibu Guru serta adik-adik semuanya yang luar biasa dari SMA Negeri 1 Banguntapan. Ada di semuanya yang luar biasa, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pandemi ini tidak ada yang mengharapkan terjadinya dan tidak ada bisa memprediksi kemarin. Tiba-tiba datang saja, otomatis kita menyikapinya bisa dari dua hal. Pakai kacamata yang mana? Kita bisa memakai kacamatanya lalat. Lalat itu selalu mencari sampah dimanapun dia berada. Bahkan di taman bunga pun yang dia cari adalah sampah. Nah, kayak gitu. Atau kita sebaliknya bisa memakai kacamata lebah. Nah, kacamata lebah itu ya selalu mencari bunga dimanapun dia berada. Meskipun di tempat pembuangan sampah yang dicari adalah bunga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memaknai musibah ini. Insya Allah selalu ada hikmah di setiap musibah. Nah, kayak begitu. Adik-adik semuanya yang luar biasa. Sebelumnya saya mau bertanya kepada adik-adik semuanya. Kira-kira adik-adik ini tipe yang mana ya, anak-anak SMA Negeri 1 Banguntapan ini? Apa tipe-tipe kungkang? Tipe-tipe kungkang itu adalah tipe-tipe yang grupnya grup rebahan ya, geng rebahan. Glundang, glundung, penggaweannya di omah ya, kayak semongko ya kan. Buka sosmed, mabar semalaman, dan lain sebagainya. Apa ada kemungkinan ada anak-anak yang tipe aktivis corona ya, nyemprot lingkungan ya, gembok portal, dia yang pegang ya, macam-macam. Atau yang ketiga tipenya tipe-tipe kepompong nih. Diam, sabar, ruang geraknya terbatasi, tapi dia tetap beraktualisasi sehingga nanti insya Allah ketika pandemi berakhir, berubah jadi kupu-kupu, berubah jadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita berkomunikasi lewat chat ya. Nah, nanti kalau saya bertanya dan teman-teman menyampaikan sebuah pertanyaan, nanti bisa lewat chat. Saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan begini nih, kok bisa ada anak-anak yang kemudian menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang nggak produktif, padahal dia sudah kelas 11 SMA, ini rata-rata ikut kelas 11 ya, ada yang kelas 12 mungkin. Maka menurut saya jawabannya satu, anak-anak yang menghabiskan waktunya dengan sia-sia, menyia-nyiakan waktunya selama 4 bulan ini, menurut saya kenapa dia melakukan seperti itu, dia belum mempunyai visi hidup yang jelas dalam hidupnya. Dia tidak mempunyai mimpi yang jelas. Tujuannya masih gampang, ya. Iya, padahal teman-teman semuanya, orang-orang ya, anak-anak yang menjalani hidupnya tanpa mengenal visinya, itu seperti nahkoda yang berlayar tanpa tahu arah dan tujuan. Hidupnya terombang-ambing, nggak jelas mau kemana. Makanya saya harapkan adik-adik SMA Negeri 1 Banguntapan ini semuanya sudah mempunyai visi yang jelas. Iya, ada semuanya. Visi itu penting teman-teman semuanya. Cita-cita itu penting, tujuan hidup itu penting. Bahkan saya mau menggambarkan, visi itu harus tergambar jelas di otak kita layaknya. Kemudian bayangkan semuanya adik-adik, kita memegang buah jeruk nipis, lalu buah jeruknya kita belah.
Ketika kita belah maka muncul banyak air. Airnya muncrat kemana-mana lalu kita seruput air jeruknya. Kita seruput lagi. Air jeruk nipis tadi, otomatis ada di semuanya. Ketika kita nyeruput air jeruk tadi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saliva kita keluar, air liur kita keluar, enzim-enzim pencernaan siap untuk mencernanya. Bayangkan kalau ada di semuanya mempunyai visi yang jelas dalam hidup, maka insya Allah seluruh organ tubuh kita, jaringan-jaringan dalam tubuh kita, ya, lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita juga insya Allah akan siap untuk mendukungnya. Baru membayangkan saja tubuh kita sudah ready. Ya, makanya teman-teman semuanya visi harus tergambar jelas dalam otak kita. Yuk. Dan teman-teman semuanya ingat hukum the law of projection. Apa yang kita bayangkan di otak kita, ya itulah nanti yang insya Allah akan kejadian. Ingat, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. You are what you think. If you think you can, jika kamu berpikir bisa, maka kamu akan bisa. Nah, seperti itu. Ada semuanya yang luar biasa. Mengapa visi itu penting? Karena memang visi itu yang akan mengawal hidup kita. Contoh, adik-adik punya visi yang luar biasa. Visi saya Kak nanti insya Allah saya kalau sudah besar, saya pengen memuliakan orang tua saya, meninggikan derajat mereka. Saya akan bangunkan rumah seluas 2 hektar yang di dalamnya ada ribuan kaum duafa dan anak yatim. Nah, contoh kayak gitu tuh. Atau mungkin visi akhirat, visi yang lebih jauh. Saya Kak nanti pengen berada di surganya Allah, ya, bersama dengan keluarga saya, ya, di sana berbahagia selama-lamanya. Nah, kayak gitu tuh. Kalau teman-teman punya visi yang jelas, maka nanti mau malas sholat, ingat visi. Mau malas belajar, ingat visi. Mau iri dengki, ingat visi. Mau berbuat curang, ingat visi. Ya, mau bohong dengan orang tua dan guru, ingat visi. Mau marah, ingat visi lagi. Mau rebahan 12 jam, ingat cita-citanya. Saya nggak mungkin dong rebahan 12 jam berjam-jam lamanya, padahal visi saya nanti insya Allah pengen jadi dokter yang luar biasa misalkan. Nah, makanya teman-teman semuanya yang luar biasa, yuk hari ini saya mengajak kepada teman-teman semuanya, untuk memikirkan kembali ya, kira-kira teman-teman itu visinya sudah jelas apa belum. Dan syaratnya visi itu ada deh, syaratnya visi itu satu, bermanfaat dan berdampak luas. Kalau punya visi itu harus punya manfaat yang berdampak luas. Ingat, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi lingkungan dan sesamanya. Nah, kayak gitu tuh. Yang kedua, syaratnya visi teman-teman semuanya. Syaratnya visi adalah ini nih. Konkret. Visi itu harus konkret. Dulu ketika kamu masih kecil, coba ingat ada semuanya yang kelas 11, kelas 12 yang sekarang nonton acara ini. Ditanyain jawabnya lantang. Pengen jadi apa, Dek? Saya Kak nanti pengen jadi dokter. Pengen jadi apa, Dek? Pengen jadi polisi. Pengen jadi apa, Dek? Pengen jadi tentara. Ya. Dan lain sebagainya. Tapi tambah besar ketika ditanyain, pengen jadi apa, Dek? Opo ae lah Pak, wis pokoke urip Pak. Nah, kayak begitu. Semakin besar itu biasa tambah konkret teman-teman semuanya. Berikutnya, cita-cita itu juga harus personal. Harus kamu banget. Yang orang lain nggak bisa menggambarkannya. Harus kamu banget. Yang orang lain tidak bisa menggambarkannya. Ya, jangan menyontoh apa tantangan. Kira-kira kemudian apa visinya harus personal banget. Tidak boleh mencontoh. Ya, kayak begitu, tidak boleh mencontoh. Nah, sebentar, saya akan atur dulu ini, saya akan open ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ada semuanya yang luar biasa. Selanjutnya ya. Makanya hari ini coba. Apalagi kalau teman-teman mampu memikirkan visi akhirat, wah luar biasa. Karena hidup di dunia cuma sementara, misalkan. Saya pikir Anda tahu semuanya ya, sudah ada SMA. Saya Kak punya visi akhirat Kak, saya nanti pengen sekali merubah nasib keluarga saya, merubah nasib orang tua saya
saya pengen nanti menenteramkan hati ibunya saya SMA ini pengen berubah jadi orang yang baik dan sebagainya. Maka tetapkan visimu ada di semuanya. Yuk, sekarang coba dituliskan ada di semuanya. Yuk, dituliskan di kolom komentar. Kira-kira dari ini punya visi apa ya nanti di kehidupan dunia dan akhiratnya nanti ya. Coba saya tunggu ya. Oke, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Saya tunggu. Saya akan bacakan nanti ya. Oke, mulai dari sekarang. Apa saja silakan dituliskan. Ingat, ada 3 syaratnya ya. Yang pertama, harus personal. Yang kedua, punya manfaat dan berdampak besar. Dan yang ketiga, harus konkret. Yuk, silakan dituliskan di kolom komentar. Saya tunggu dari sekarang. Di kolom komentar mana ya? Oh, ini chatnya. Saya lihat ya. Yuk, dituliskan teman-teman semuanya. Dulu ketika teman-teman masih TK, punya cita-cita yang jelas. Pengen jadi apa? Dokter, tentara, polisi, ya kan? Dokter gigi, dokter hewan, ya, dokter gigi hewan, macam-macam. Tambah besar, tambah bingung teman-teman semuanya ini. Apa ya visi saya ini? Tujuan saya ini mau ngapain? Biasanya begitu. Woi, ini ada yang cita-cita jadi presiden, ya. Ada lagi teman-teman semuanya, ya. Apa? Silakan dituliskan teman-teman semuanya. Yuk, dituliskan. Kira-kira teman-teman anak-anak yang kelas 11 ini tambah jelas apa tambah nggak jelas? Arah hidupnya mau kemana ya? Oke, dituliskan. Saya kasih waktu selama 30 detik. 30, 29, silakan dituliskan. Nanti komen yang paling bagus dapat hadiah dari Kak Hari gitu ya. Jadi pengusaha, amin. Insya Allah kita aminkan bareng-bareng. Rizka Evi Novitasari. Nah, ada lagi teman-teman semuanya. Yuk, memerdekakan diri. Woy, jadi pilot Kak ya. Jadi kaya. Ini Bisma jadi kaya ya. Kira-kira teman-teman itu visi hidupnya itu apa gitu loh, biar jelas hidupmu itu gitu loh. Biar gak terombang-ambing, jadi penegak hukum Kak, biar menegakkan keadilan di Indonesia. Wah, Rahmat Aditya, ini keren ya, keren. Ada lagi yang lain teman-teman, yuk kurang 10 detik lagi ya. Lanjut ya, kurang 10 detik lagi, silakan di komen. Orang kaya yang loman itu apa ya? Loman itu ini ya, dermawan ya, dermawan. Ingin menunaikan ibadah haji dan umroh bersama orang tua. Amin. Saya aminkan. Mudah-mudahan nanti kamu jadi orang sukses bisa mengumrohkan orang tuamu setiap bulan. Nah, kayak gitu ya. Lanjut ya. Dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, ya. Bahaya banget ya ketika teman-teman ini menjalani hidup tanpa mengenal visi. Itu seperti nahkoda yang berlayar tanpa tahu arah tujuan. Gak jelas mau kemana, Kak. Hidup saya itu kayak air mengalir, Kak. Kayak ikut arus, teman-teman semuanya. Hanya ikan yang mati yang tidak berenang dalam arus, teman-teman semuanya. Ikan yang hidup, dia menentukan arah dan berenang dalam arus. Maka teman-teman juga harus begitu. Teman-teman harus punya visi yang jelas. Nah, gitu. Berikutnya teman-teman semuanya, saya lanjutkan materinya. Mengapa visi itu gagal? Nah, visi itu gagal menurut saya ada 2 hal penyebabnya. Yang pertama teman-teman, 1, tidak ada target waktu yang jelas. 2, percaya bahwa sukses itu instan. Rata-rata anak-anak SMA itu kalau ditanyain ya punya visi apa, mereka punya target waktu yang jelas. Ya, mereka tidak mempunyai target waktu yang jelas dalam hidupnya. Saya pengen diet Kak, kapan? Besok. Nah, kayak gitu contohnya ya. Saya Kak pengen baik, kapan? Besok nanti. Saya pengen jadi orang yang luar biasa Kak, kapan? Besok. Semuanya nggak jelas. Maka harusnya visi itu punya waktu yang jelas. Kak, saya Kak, insya Allah 3 tahun lagi Kak, insya Allah saya ingin masuk Universitas Gadjah Mada, jurusan kedokteran, beasiswa. Nah, kayak gitu. Harus punya target waktu yang jelas gitu loh. Harus punya target waktu yang jelas, ya. Nah, contohnya kayak gitu loh, contohnya kayak gitu tadi ya. Teman-teman semuanya, kebanyakan dari anak-anak itu setelah dimotivasi semangat. Wah, saya ini semangat. Saya lali. Kebanyakan dari anak-anak itu habis mendengarkan ceramah di mana, semangat. Besoknya lupa. Kenapa? Karena teman-teman nggak punya target waktu yang jelas. Kapan visimu tercapai? Maka saya doakan anak-anak SMA Negeri 1 Banguntapan punya target waktu yang jelas. Kak, 2 tahun lagi Kak, insya Allah saya mau buktikan ke semua orang yang sering menghina saya.
yang sering meremehkan saya, insya Allah 2 tahun lagi saya lulus dari SMA Negeri 1 Balikpapan dengan nilai terbaik. Saya nanti Kak ingin kuliah ke luar negeri di Harvard University, di Cambridge, di Al Azhar, ya terserah. Cita-cita itu harus tinggi, setinggi langit, nggak usah takut terjatuh. Kalaupun kamu terjatuh di antara bintang-bintang. Nah kayak gitu. Yang kedua teman-teman, kenapa visi gagal? Visi gagal karena teman-teman itu, generasi Z itu selalu percaya bahwa sukses itu instan. Pinginnya sih cepet-cepet. Kalau nggak percaya, anak-anak generasi Z itu kenapa kok pengen suksesnya instan? Tayangan YouTube itu yang paling laku adalah ketika Atta Halilintar beli mobil 3 miliar. Raffi Ahmad beli mobilnya Andre 4 miliar. Pokoknya tayangan yang kaya-kaya beli-beli berapa M senang banget. Viewernya jutaan. Yang mereka senang itu adalah belinya dan punya uangnya. Tetapi mereka nggak tahu proses yang berdarah-darah yang dilewati oleh Raffi Ahmad, Andre Taulani, dan lain sebagainya. Anak-anak itu senang banget melihat tayangan-tayangan yang bergelimang uang. Padahal teman-teman semuanya, tidak ada kesuksesan itu yang instan. Bahkan teman-teman semuanya, ada rumusnya. Kalau teman-teman pengen jadi orang kaya, ya ada 4 caranya. Yang pertama ya, jadilah anaknya orang kaya. Nah ini ya, jadilah anaknya Sandiaga Uno, jadi anaknya Bill Gates, ya, jadi anaknya si Mark Zuckerberg, ya, kayak gitu. Terus yang kedua teman-teman semuanya, kalau mau jadi orang kaya, yang kedua adalah ini nih rumusnya. Yang kedua, carilah jodoh orang kaya. Nah itu yang kedua ya, ya, jodohnya orang kaya ya toh, sudah agak tua dikit ya kan, warisannya banyak ya kan. Yang kedua, yang ketiga teman-teman, ya. Carilah besan orang kaya. Nah, tungguin Rafathar gede. Nah, kayak gitu ya. Gempy besar ya kan. Anaknya Nia Ramadhani udah besar. Tungguin itu. Dan yang keempat yang mungkin kita lakukan, karena ketiga-tiganya tadi sebenarnya sudah terlanjur dan hampir nggak mungkin buat kita contohnya, peluangnya sedikit kalaupun mungkin. Maka ada cara yang 4 yang mungkin bisa kita lakukan untuk jadi orang kaya, untuk jadi orang sukses. Contohnya apa? Ini nih. Yaitu belajarlah berproses dari orang-orang yang sudah kaya. Bergaulah dengan orang-orang yang sudah sukses. Carilah inspirasi dari orang-orang yang sudah sukses. Orang yang sudah sukses itu banyak. Kenapa? Karena sukses itu tidak harus jadi dokter, sukses nggak harus jadi polisi, sukses nggak harus jadi tentara, sukses nggak harus jadi PNS. Sukses itu adalah jadi diri kalian sendiri. Dan yang penting satu, kalian adalah orang-orang yang bermanfaat bagi sekitar teman-teman semuanya, termasuk buat orang tua dan guru kalian semuanya. Itu teman-teman semuanya ya. Dan belajar berproses itu nggak harus bergaul, bertemu kan tidak. Ini nampak dari video apa yang Anda sering lihat di YouTube, di TikTok, status orang siapa yang Anda follow di Instagram, ya, status orang siapa yang Anda berteman di Facebook, itu adalah termasuk bergaul. Maka banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah meresapi langkah-langkah orang-orang sudah sukses, teman-teman semuanya ya. Saya doakan insya Allah anak-anak SMA Negeri 1 Balikpapan ini adalah orang-orang yang luar biasa. Apalagi teman-teman semuanya, memang tantangannya generasi Z itu memang mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, mereka itu self learner dan menolak untuk digurui. Mereka itu adalah pribadi yang belajar mandiri dan menolak untuk digurui. Ya, apa saja tanya di Google. Apa saja tutorial apa saja, pakai jilbab, pakai sarung, copot ban mobil, semuanya ada di YouTube. Akibatnya apa? Akibatnya teman-teman itu bisa menolak untuk digurui, menganggap remeh orang lain. Tipis rasa empatinya terhadap orang lain, terhadap guru apalagi, karena menganggap dirinya mampu belajar sendiri. Teman-teman semuanya, ya, saya berpesan kepada teman-teman semuanya, yuk jangan kita hilangkan sisi kemanusiaan. Guru-guru kita itu adalah orang-orang yang luar biasa. Tidak ada yang mengharapkan pandemi ini ada, dan mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa yang terus berusaha untuk memfasilitasi belajar teman-teman. Jangan terlalu banyak mengeluh.
jangan terlalu banyak protes. Ayo sama-sama berproses. Ya, ciri-ciri generasi Z itu menyalahkan orang lain terus. Ya, menyalahkan orang lain. Makanya teman-teman semuanya, ciri-ciri yang kedua ya, ciri-ciri yang kedua. The center of universe. Biasanya orang-orang generasi Z itu pengennya jadi pusat perhatian. Ate mangan di foto. Arab seminar ini tadi, wah, di capture sudah banyak yang capture tadi, masang status, ya kan? Masang status di WA-nya atau di story-nya. Mau webinar nih, doakan lancar ya. Wah, siapa yang begitu? Sing guyang-guyu kita yang ngono ya. Ya, pusat perhatian. Memang orang-orang anak-anak kalian itu yang lahir antara tahun 98 sampai tahun 2010, itu ciri-cirinya seperti itu. Cirinya seperti itu. Yang ketiga, suka dengan yang instan, seperti yang saya sampaikan tadi. Senengannya sih cepet-cepet mencari cara-cara praktis, ya, mencari cara-cara singkat untuk mengatasi masalah. Yang keempat, melek informasi teknologi. Makanya ada di semuanya. Mudah-mudahan ciri-ciri ini ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif kita harus imbangi, yang positif kemudian kita tambahi. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Apalagi sekarang ini tantangan belajar online itu banyak. Ya, saya pikir kalau karena teman-teman ini semuanya melek teknologi informasi, tantangan belajar online itu bukan pada kendala teknologi informasi. Kendalanya satu, teman-teman malas kalau belajar online, nggak semangat, nggak bisa fokus karena di rumah terlalu banyak urusan, kurang bisa ngatur waktu, ya kan? Nggak paham-paham, wong mlebu nang jero kelas ora paham, apalagi online, belas gak nyantol, contohnya kayak gitu tuh. Atau kuota limited, ya jangan khawatir kalau kuota limited ini banyak yang menyediakan wifi gratis termasuk di Erlangga Bantul ya, di dekatnya PT Surati. Saya lanjutkan. Makanya hari ini saya mau berbagi pada teman-teman 4 tips belajar dari rumah. Bagaimana kemudian teman-teman bisa belajar efektif dari rumah? Itu saya mempunyai 4 tips. Tips yang pertama adalah teman-teman harus menumbuhkan kesadaran di dalam hati bahwa belajar itu butuhnya kalian, bukan butuhnya gurumu, bukan butuhnya orang tuamu. Dulu pendidikan itu seperti anak-anak itu seperti gelas, guru menuangkan air dalam gelas, mengisi gelas kosong biar penuh. Sekarang tidak teman-teman semuanya. Kalian itu makhluk hidup, kalian itu punya bakat minat masing-masing. Tugas guru, tugas orang tua itu mendampingi, memfasilitasi. Terserah teman-teman mau tumbuh jadi tanaman apa, mau tumbuh jadi kelapa silahkan, jadi beringin silahkan, jadi ceplukan silahkan, jadi lateng silahkan, terserah pilihanmu, ya pilihanmu. Karena tugas guru itu memang memfasilitasi. Nah yang kedua, ingat ya, setelah sadar bahwa butuhnya belajar itu butuhmu, maka yang kedua kuncinya adalah teman-teman semuanya, ini nih, kamu harus yakin teman-teman bahwa semua anak itu pintar di bidangnya masing-masing. Jangan terlalu khawatir dengan masa depan teman-teman. Insya Allah rezeki itu sudah teratur, terukur, tidak pernah tertukar. Saya ulangi, rezeki itu sudah teratur, terukur, tidak pernah tertukar. Tugas teman-teman hanya ikhtiar. Bahkan katanya Profesor Howard, Gardner dari Harvard University, itu kecerdasan itu ada banyak. Ada anak yang cerdas main musik, ada anak yang cerdasnya body kinesthetic gerak, ada anak yang cerdas logika matematika, ada anak yang cerdas intrapersonal, ada cerdas interpersonal berhubungan dengan orang lain, ada yang pintar ngomong, linguistik, ada yang cerdas naturalistik, dan macam-macam. Dan teman-teman minimal hari ini harus mengetahui kira-kira apa ya kecerdasan saya ini sehingga nanti bisa mendukung kesuksesan saya. Coba saya cek nih. Kira-kira teman-teman itu kecerdasan dominannya di bidang apa ya? Coba saya tunggu di chat. Saya kasih waktu selama 20 detik. 20. Yuk. Kira-kira teman-teman itu kecerdasan dominannya itu di bidang apa sebenarnya gitu loh ya. Oke, lanjut. Yuk. Di chat, di grup chat. Apa teman-teman? Enggak, saya ini Pak matematika kelihatannya pinter banget, Pak. Sosial, alhamdulillah ya. Ada lagi yang cerdas kinestetik. Wah, ini enggak iso meneng. Ubah terus bocah ya. Ada lagi teman-teman. Yuk, kira-kira teman-teman itu cerdasnya bidang apa? Sehingga harusnya teman-teman mengenali bakatnya mulai sekarang. Passion-nya itu teman-teman mulai dari sekarang. Jangan sampai kelas 11 bingung. Sebenarnya passion kamu itu apa ya? Apa Pak ya?
Pokoknya aku itu omah adus mulai nangis belajar. Teman-teman semuanya mulai mengenal diri. Dari sekarang itu harus dikenal dirinya. Passion kamu apa? Sehingga teman-teman punya arah dan tujuan yang jelas, punya visi yang jelas ya. Apa teman-teman? Yuk, waktunya kurang 10 detik. Ada yang eksistensial, wah, ada yang kinestetik, ada yang sosial. Kira-kira teman-teman ini apa ya? Apa namanya? Kecerdasan dominannya, kecerdasan dominannya. Yuk, ditulis lagi. Ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Ya, silahkan. Wah, berbicara. Waduh. Alhamdulillah. Sosial bermasyarakat. Wah, keren ya. Ya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Minimal teman-teman itu tahu. Sebenarnya teman-teman itu passionnya di mana. Yuk, mulai menemukan jati diri. Mulai berpikir teman-teman. Kenapa ingat? Guru dan orang tua itu memfasilitasi, memotivasi dan mendukung. Nasib itu ada di tangan teman-teman sendiri. Kayak gitu ya. Yuk lanjut. Saya lanjutkan. Tips yang kedua teman-teman semuanya. Tadi kan ada yang pertama kesadaran butuh belajar. Tips yang kedua biar teman-teman belajar efektif dari rumah, manage waktu yang baik. Teman-teman sering banget kedodoran waktu. Ya, karena terlanjut kebiasaan waktu puasa Ramadan kemarin berlanjut. Mabar semalaman, mulai habis isya sampai subuh. Habis itu tidur seharian. Begitu, harus disiplin teman-teman semuanya. Manajemen waktu yang baik, disiplin. Bahkan kalau perlu teman-teman tulis jadwalnya. Jangan sampai waktumu itu berlalu begitu saja kamu nggak ngapa-ngapain. Catat besok mau ngapain sehingga waktumu nggak habis sia-sia. Yang ketiga, ya, sesudah manage waktu yang baik, pahami gaya belajarmu yang sesuai, teman-teman. Orang belajar itu tidak penting berapa lama dia belajar, tapi yang penting adalah seberapa efektif dia belajar. Teman-teman semuanya, ya, teman-teman juga harus mengetahui ya bahwa gaya belajar itu banyak ya. Bahwa belajar itu banyak. Ada anak-anak yang visual, anak-anak yang dominan belajarnya dengan melihat. Ada anak-anak yang auditori, gaya belajar dominannya dengan pendengaran. Ada anak-anak yang kinestetik gaya belajarnya. Ada anak-anak yang belajar cepat nyantol dengan membaca, namanya anak visual. Ada anak-anak yang dijelaskan gampang paham, namanya anak auditori. Temukan, kira-kira kamu itu belajar yang paling PW, paling low banget, paling sampean banget, itu yang mana? Sehingga belajarmu nggak acak. Carilah, oh saya kemarin itu belajar dalam keadaan sepi banget. Gampang paham Kak, lakukan itu seterusnya. Oh Kak, saya kemarin itu waktu belajar, sambil dengarkan musik, nyaman banget di otak saya, gampang nyantol. Berarti kamu orang auditori yang butuh musik. Memang musik itu membangkitkan otak kanan kita, merilekskan otak kanan sehingga otak kiri itu mampu bekerja dengan maksimal. Bahkan teman-teman kalau tahu, di Ramayana, di Matahari, atau di mal-mal manapun, kalau Anda datang, biasanya pasti ada musiknya tuh. Kenapa? Karena musik itu membangkitkan gairah belanja. Nah kayak gitu. Teman-teman mungkin yang auditori seperti itu. Nah makanya temukan apa kira-kira gaya belajarnya teman-teman. Ya. Selanjutnya teman-teman semuanya, kolaborasi dengan guru dan teman sevisi. Saya sepakat dengan Bapak Kepala Sekolah tadi. Mencari komunitas yang baik itu penting. Berteman itu boleh dengan siapa saja. Tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Saya ulangi, berteman itu boleh dengan siapa saja. Tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang punya satu visi. Bersahabatlah dengan teman-temanmu yang mampu menyeimbangkan hidupnya. Belajar ya belajar, ngopi ya ngopi. Ya, ngegame ya ngegame, tapi waktunya belajar ya belajar. Biar seimbang hidupmu. Ya, dengan siapa kamu bergaul itu menentukan masa depanmu. Saya lanjutkan. Ya, ini saya perjelas seperti apa namanya saya lewati. Oke, saya langsung kepada gambar kata. Teman-teman semuanya, ya, ini slide terakhir dari saya. Ada seekor kata yang direbus di panci, yang ada airnya tentu saja. Air pancinya ya. Kata tersebut teman-teman, kata tersebut ketika direbus di air ya, kata itu adalah hewan poikiloterm. Hewan poikiloterm itu hewan yang menyesuaikan suhunya dengan lingkungan. Suhunya naik ikut naik, suhunya turun ikut turun. Ketika dia dimasukkan di dalam panci teman-teman, ya otomatis
katak tersebut diem, berenang-renang di sana ya. Oh, gitu ya. Suhu air naik 40 derajat, dia diem, santai. Suhu 60 tetap santai dia. Suhu 80 mulai bergerak-gerak tapi tetap santai dia di dalam. Suhu 100 dia tetap diem di dalam. Kenapa kok dia diem? Mati soalnya katanya, mati. Pertanyaan saya teman-teman semuanya, kira-kira katak yang mati di dalam panci yang direbus ini, matinya karena apa? Coba dijawab. Coba dijawab. Ya, yang jawabannya benar langsung saya kasih hadiah. Kenapa katak tersebut mati, teman-teman semuanya ya? Kenapa katak yang direbus tadi kok mati? Padahal dia hewan yang poikiloterm. Ya, kenapa coba? Yuk, silakan teman-teman. Kenapa katak ya mati ketika direbus tadi? Yuk. Melebihi kapasitas suhu tubuh. Wah, ini anak IPA ini yang jawab ini kelihatannya ya. Ada lagi yang lain teman-teman. Kenapa kok kataknya bisa mati direbus dalam panci tadi? Ya, ada lagi teman-teman yang lain ya. Tidak move on. Waduh, ini kelihatan ya. Takdirnya, waduh, iki bocah sing diajar nyapo cah takdir. Terlalu pasrah, tidak ikhtiar. Masya Allah, luar biasa ya Faisal Rozi ya. Ada lagi, kurang minum kopi. Waduh, ini geng kopi ya. Kurang peka terhadap apa yang terjadi dan apa yang dilakukan. Luar biasa ya, Ibu Suranten Swito ya. Ada lagi yang lain, karena tidak punya visi hidup. Waduh, itu terlalu santai. Gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, terlalu pasrah. Ya. Baik, teman-teman semuanya. Kenapa kau katak mati? Terima kasih atas jawabannya. Betul, ya. Katak mati tadi, teman-teman, bukan gara-gara suhunya yang naik. Ya, katak mati bukan karena takdir. Kalau takdir ya pasti loh ya. Tapi katak mati tadi karena dia terlambat untuk melompat. Ketika lingkungan berubah, dia tetap santai ada di dalam. Ketika semua teman-temanmu belajar, menguasai ilmu pengetahuan, menyiapkan masa depan, teman-teman tetap santai. Jangan seperti kata itu tadi teman-teman semuanya. Ketika lingkungan berubah, karena corona ini, ketika kemudian teman-temanmu sudah menyiapkan masa depannya, ya, teman-teman tetap diam aja nggak ngapa-ngapain. Teman-teman sudah dewasa, ingat. Orang itu tambah tua pasti, tapi tambah dewasa itu adalah sebuah pilihan. Saya doakan anak-anak SMA Negeri 1 Bantul ini, SMA Negeri 1 Banguntapan ini, teman-teman, mudah-mudahan saya doakan tambah hari, tambah dewasa, selalu bergerak, sehingga harga diri Anda, teman-teman, terus naik, tidak terpana dan tidak terlalu banyak protes karena kondisi ini, tapi terus berproses bersama dengan Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Hari. Silahkan dibuka sesi tanya jawab atau sesi yang lainnya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, ada Putri Susilowati, ada Ibu Bekti Mulatse, ya, ada Bapak Suryaman, ya, ada Ibu Suranten Swito, ya, serta adik-adik semuanya, ya. Silakan kalau ada pernyataan atau pertanyaan, silakan raise hand, angkat tangan. Ketika angkat tangan, nanti langsung nampak di sini wajahnya, ya. Oke, silakan. Ada Ibu Nana Maning, ya. Silakan yang mau bertanya silakan langsung angkat tangan, nanti langsung disampaikan pertanyaan atau pernyataannya. Silakan. Siapa? Atau di chat dulu. Nanti yang bertanya langsung dapat hadiah dari Mas Hari, dari Erlangga gitu ya. Oke. Oke, baik, silakan Bapak Ibu Guru atau adik-adik sekalian. Ini sesi acara yang keempat, sesi tanya jawab. Akan dibuka satu sesi 3 pertanyaan. Silakan boleh melambaikan tangannya mungkin atau bagaimana, monggo. Akan dipilih langsung oleh Mas Greni. Monggo silakan. Nanti yang bertanya
akan mendapatkan souvenir atau hadiah dari kita ya. Bisa diambil sendiri ke BMP Erlangga Bantul di Jalan Wiaro Kidul nomor 37. Yuk yang belum menampilkan wajahnya boleh ditampilkan yuk. Masih banyak yang belum tampil wajahnya. Monggo silakan dari adik-adik sekalian. Oke, Bu Bekti Mulatse silakan. Oke, Bu Bekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Begini Mas Greni ya, rata-rata anak-anak itu ketika mengikuti pembelajaran daring sampai sejauh ini saya ada beberapa masukan. Anak-anak itu merasa jenuh sekali dengan daring, walaupun sudah ada beberapa variasi. Nah, ini kalau kami selaku guru itu juga sudah memberikan beberapa pengertian, memahamkan kepada anak kalau memang situasi sekarang itu memang situasi yang darurat, tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi kalau pembelajaran di sekolah nggak mungkin bisa dilakukan sebagai rotan, akarnya adalah pembelajaran secara daring. Nah, mungkin Mas Reni itu bisa memberikan sedikit pemahaman lebih lanjut pada anak-anak, memotivasi anak-anak bagaimana mereka mengatasi kejenuhan tersebut. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bekti. Langsung jawab, kita tahu dulu Mas. Langsung saja Mas Hari, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Siap, ya. Jadi begini Bu Bekti dan anak-anak semuanya, adik-adik kelas 11, kelas 12, maupun kelas 10, memang kita itu kalau mau berjalan cepat sendirian, bisa sendirian. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, harus bareng-bareng. Sendirian itu bisa berjalan cepat, tapi kalau mau berjalan jauh, harus bareng-bareng. Makanya teman-teman semuanya, tadi kuncinya adalah berkomunitas. Ya, berkomunitas. Carilah teman-teman kemudian yang saling mendukung, yang tahu bahwa belajar itu adalah tugas yang penting dan kebutuhan teman-teman semuanya. Itu yang paling penting. Komunitas kan banyak. Komunitas banyak. Jangan sendirian terus. Ini kelihatan banyak yang sendirian ya, yang jomblo mana? Tepuk tangan yang jomblo. Ya, mesam-mesem semuanya ya. Jomblo itu harus bangga teman-teman, nggak usah malu. Jomblo itu cara sayang Tuhan menyayangi kalian, menjauhkan dosa pacaran. Wah, tepuk tangan jawabannya jomblo. Gitu. Tapi teman-teman semuanya ya, tapi teman-teman begini ya, komunitas sangat penting ya. Jadi berteman saja dengan banyak orang, bersahabatlah dengan orang yang baik. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, memang ilmu itu nggak hanya ada di sekolah teman-teman. Sekarang teman-teman kan tahu ya bahwa ada di mana-mana saja. Maka karena zamannya yang seperti ini, kami juga mengharapkan tentu saja Bapak Ibu guru juga kreatif, juga inovatif, mengadakan pembelajaran tidak hanya memfoto LKS, memfoto buku, tetapi mudah-mudahan saya pikir guru-guru SMA Negeri 1 Banguntapan adalah guru yang luar biasa, yang juga kreatif dalam membuat media-media pembelajaran. Termasuk ini kan saya lihat banyak yang sudah ikut kayak begini ya. Jadi pembelajarannya bisa pakai Zoom nanti dengan anak-anak. Kalau terbatas kuotanya bisa buat rekaman lalu diupload di Instagram. Atau kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat TPT interaktif dan lain sebagainya. Saya pikir begitu Ibu Bekti, biar anak-anak tidak jenuh. Biasanya anak-anak jenuh itu karena, ayo nak kerjakan LKS halaman 1 sampai 340. Nah kayak gitu biasanya. Saya pikir sudah tidak ada yang begitu ya Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Banguntapan, saya pikir sudah tidak ada. Yang selalu begitu, mungkin beberapa kali tapi untuk asesmen aja. Saya pikir nggak masalah. Gitu. Begitu Mas Hari ya. Dilanjutkan bisa. Selanjutnya yuk, monggo yang adik-adik kelas 10, 11 ataupun kelas 12 ini pada malu semua kayaknya ya, tidak menampilkan wajah cantiknya. Oke, satu pertanyaan terakhir, monggo silakan. Monggo ayo dari adik-adik. Satu pertanyaan terakhir. Hadiah loh ini loh. Hadiahnya apa Mas? Hadiah gratis. Hadiahnya sesuatu yang bermanfaat Mas, pastinya. Apa? Tumbler. Oh, tumbler, lumayan lah ya. Sama beasiswa. Oh, beasiswa. Silakan bertanya, acungkan tangan yang mau bertanya. Oh, ini ada di pertanyaan, ada di chat. Oh, di chat. Siapa ini? Ibu Suranten ini.
Ibu Suranten silakan disampaikan Bu, monggo. Nggih. Pak. Di Monggo bisa unmute dulu Bu, di unmute dulu. Di-unmute dulu, disampaikan secara langsung. Ya, dari situ. Sebentar, ini Sampun masih Ibu, sampun. Sampun ya sudah. Nggih. Baru saya mute nggak mute sekarang. Begini Mas, pertanyaan saya. Saya sama anak-anak itu kan beda generasi jauh ya. Iya. Sehingga kadang-kadang terjadi gap baik itu teknologi ataupun pergaulan di masa sekarang. Nah, sehingga kadang-kadang kita kalau mau memotivasi itu terdapat kesulitan seperti itulah. Bagaimana kita mensiasati hal yang itu agar gap itu tidak terlalu jauh gitu loh Mas. Iya. Makasih Mas. Nggih. Jarak berarti ya Mas ya. Nggih. Monggo Mas Denny langsung mengatasi gap atau jarak itu Mas antara pengajar dengan yang diajar siswanya karena beda terlalu jauh seperti itu. Biar akrabnya itu gimana Mas? Terima kasih. Memang begini Ibu, dalam teorinya di quantum learning memang kita memang harus bisa masuk ke dunia anak-anak biar kemudian komunikasi kita bisa lancar. Kalau dalam NLP ya, dalam ilmu NLP itu ada namanya pacing ya, pacing, menyamakan frekuensi biar komunikasi kita sampai kepada orang yang sama frekuensinya. Ya, permasalahannya kan satu, kadang guru itu frekuensinya nggak sama dengan frekuensinya anak-anak, kan gitu nggak Ibu ya? Nah, makanya kemudian ya kuncinya kuncinya menurut saya cuma satu, yaitu aktualisasi. Belajar dan terus belajar. Saya pikir itu saja. Buat Bapak Ibu guru, saya senang banget dengan semuanya ini. Banyak loh hari ini yang ada di forum ini. Saya doakan guru-guru di SMA Negeri 1 Banguntapan ini terus belajar. Karena belajar itu never ending to learn. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Ada banyak guru yang buka Zoom aja bingung, itu ada loh Bu. Ya, makanya ada guru juga yang ya ampun apa namanya ya pokoknya terlalu jauh. Tapi kalau saya lihat ini Bapak Ibu guru di sini, saya pikir nggak jauh-jauh banget lah Bu. Mungkin umurnya yang jauh, tapi semangatnya saya pikir wah luar biasa. Tepuk tangan dong adik-adik buat Bapak Ibu guru kalian SMA Negeri 1 Banguntapan ya. Kayak gitu. Gitu Mas Hari ya, saya pikir cukup apa yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu adik-adik semuanya, memang waktunya sangat terbatas karena nanti jam 2 ini 5 menit lagi akan ada event yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hari Nuryanto. Nanti kita bisa lanjutkan dengan tema-tema berikutnya. Mungkin kita bisa bicara tentang tema SBMPTN untuk kelas 12, tema-tema tentang yang lainnya lah intinya ya. Begitu Mas Hari. Terima kasih. Sukses untuk kita bisa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kita bersama ya. Oke. Di screenshot dulu mungkin Mas Greni. Oke, yuk semuanya senyum. Kita akan screenshot semuanya senyum. 1. Ya, semuanya saya akan screenshot ya. Ditampilkan silakan wajah-wajahnya, ya nggak apa-apa yuk, nggak usah malu-malu. Monggo ditampilkan wajah-wajahnya, saya akan screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Ini ada ini Mas, ada apa namanya? Ada 4 layar. Jadi 4 layar. screenshotnya Oh iya, 4. silakan Mas. Yuk. 1 menit nggak apa-apa ya, wajahnya tampilkan dulu wajahnya. Lagi yuk, 1. Layar kedua, 1. Lumayan buat update status ya. Oke. 1, 2, 3. Layar kedua, oke. Dan lagi. Oke. Layar ketiga Mas. Yuk, yang belum layar tampilkan. Layar ketiga. Lumayan buat update status. Ya. Abang-abang story itu loh. Gitu ya. Oke. Layar ketiga, 1, ya, 2, 3. Oke. Oke, wah. Sudah. Terakhir Mas. Terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah selesai Mas Adi. Terima kasih Mas Greni ya. Oke, terima kasih. Ya. Demikian Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ini nampaknya yang antusias Bapak Ibu gurunya malahan ya, untuk adik-adiknya malah pada malu-malu tapi tidak masalah karena semuanya itu peserta dan insya Allah nanti bermanfaat buat semuanya, baik buat Bapak Ibu guru ataupun adik-adik sekalian. Yang pertama saya sampaikan, mungkin yang belum mengisi Google Form silakan diisi karena syarat untuk mendapatkan e-sertifikat PDF dan kalau souvenir tadi yang terakhir jadi syarat mendapatkan materi kemudian sertifikat silakan isi data di Google Form.
Kemudian jangan lupa diisi data yang sebenar-benarnya. Dan silakan untuk semua peserta saja bisa mengirimkan ringkasan materi, boleh diketik by WhatsApp langsung, kirim ke nomor yang sudah tertera, atau mau ditulis di buku, catatan, di foto, kirimkan nggak apa-apa. Itu buat syarat mendapatkan e-sertifikat. Untuk PDF materi insya Allah nanti kita share. Dan untuk souvenir tadi ada 2 yang bertanya, walaupun itu Pak Ibu Guru ya, Bu Bekti dan Bu Suranten. Jikalau berkenan Ibu, monggo bisa datang ke kantor, saya kasih souvenir Bu yang sudah saya janjikan. Ya. Kemudian untuk yang lain yang mungkin masih malu tadi nggak apa-apa, kita ada foto competition ya. Nanti silakan ada 3 orang ya. Nanti saya kirimkan formatnya, kemarin sudah saya kirim tapi nanti saya kirim lagi untuk mengikuti foto competition. 3 yang terbaik akan kita pilih dan akan mendapatkan juga souvenir kayak gitu. Ya. Untuk yang terakhir penutup ditambahkan. Jadi itu seperti itu, silakan nanti Bapak Ibu Guru ataupun para siswa itu ini adalah event online dan jikalau nanti adik-adik sekalian mau mendaftar atau mau bergabung dengan kita, otomatis sudah dapat diskon bimbingan ataupun putra-putri dari Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau berkenan bimbingan ke Airlangga Bantul juga sudah mendapatkan potongan biaya bimbingan. Apalagi sekarang ada promo kemerdekaan, kita gratiskan untuk biaya pendaftaran. Dan perlu Bapak Ibu ketahui dan adik sekalian, untuk potongannya ini adik-adik sudah mengantongi voucher senilai Rp500.000. Ya, jadi diskon Rp500.000 plus gratis biaya pendaftaran. Gitu. Untuk alamatnya di Jalan Wioro Kidul nomor 37 ya, jalan dekat dengan SMA 1 ya. Jadi kalau dari SMA 1 ke arah Pleret ya. Nyebrang Jalan Wonosari ke arah Pleret, Jalan Wioro, tempatnya di situ kiri jalan ya. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu Guru, adik-adik sekalian sudah mendapatkan voucher biaya bimbingan jika nanti bisa bergabung di sini atau putra-putri dari Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan voucher biaya bimbingan dan gratis biaya pendaftaran. Kita juga ada program untuk adik-adik mungkin yang wifi kuota atau